Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya Siti Maisyarah dan rekan saya ada Nona Mawati dan juga ada Sasa Claudia. Baik, di sini kita akan mempelajari ataupun membahas tentang jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Tetapi sebelum kita mempelajari jaringan kabel ataupun jaringan nirkabel, kita perlu mengetahui apa sih artinya dari jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, contoh penerapan, kelebihan dan kekurangan dari jaringan kabel dan jaringan nirkabel dan juga jenis-jenis kabel dan juga jaringan nirkabel. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Yang pertama, apa sih pengertian jaringan kabel? Jaringan kabel merupakan sebuah jaringan yang tugasnya menghubungkan suatu jaringan ke komputer lainnya untuk memperoleh suatu internet ataupun jaringan yang digunakan untuk mengantarkan sebuah informasi dan supaya ditangkap oleh komputer lainnya yang menggunakan suatu kabel. Tidak asing lagi dengan pengertian dari jaringan nirkabel. Pengertiannya hampir sama dengan jaringan kabel, yaitu untuk menghubungkan suatu jaringan ke komputer yang satu dengan yang lainnya. Tetapi ada suatu perbedaan yang ada dalam jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel, yaitu jaringan kabel tadi menggunakan kabel, sedangkan jaringan kabel tidak menggunakan suatu kabel. Sehingga contoh menggunakan suatu access point ataupun yang lainnya. Di situ bisa kita lihat contoh dari jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelebihan dan kelemahan jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu jaringan kabel dengan kelebihannya dan juga kekurangannya. Di sini kelebihan dari jaringan kabel yaitu yang pertama relatif murah. Karena apa penyebab dari relatif murah dari jaringan kabel tersebut? Yaitu karena menggunakan kabel, bukan menggunakan access point yang juga digunakan pada jaringan nirkabel. Yang kedua yaitu tingkat keamanan relatif tinggi. Bisa dikatakan seperti itu karena pada jaringan kabel menggunakan suatu kabel yang dimana jaringan luarnya digunakan untuk lapisan keamanan, yaitu pelindung dari segala kotoran yang ingin masuk ke dalam sel-sel yang ada di dalam kabel tersebut. Kemudian yang ketiga ada performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Maksudnya dari itu kita menggunakan suatu kabel yang dimana kabel tersebut bisa menghasilkan jaringan yang lebih lancar. Kemudian selanjutnya yaitu kelemahan yang dimiliki oleh jaringan kabel, yaitu yang pertama kerapiannya kurang, nilai estetikanya semakin berkurang karena adanya kabel yang diperlukan sangat banyak, maka mengakibatkan suatu tumpukan atau lengkungan kabel yang sangat banyak. Dan yang kedua yaitu jangkauan dan akses klien yang terbatas. Dengan itu menggunakan suatu kabel yang banyak, maka tidak seharusnya dia dipakai kejangkauannya luas. Jika menggunakan kabel yang luas, maka kabel yang dibutuhkan semakin banyak. Yang ketiga, dia susah jika ada perluasan jaringan. Yang sudah saya jelaskan tadi, tidak bisa jangkauannya terbatas. Maka dari itu, kliennya juga terbatas karena kabelnya yang dibuat ataupun digunakan sangat terbatas, sehingga menghasilkan klien yang sangat minim. Kemudian berbeda dengan jaringan kabel, jaringan nirkabel. Kelebihan dari jaringan nirkabel yaitu satu, jaringannya rapi, tidak ada suatu kabel yang berserakan karena tidak menggunakan kabel. Kemudian yang kedua ada kemudahan proses instalasi. Yang ketiga ada pengurangan anggaran biaya karena tidak memerlukan suatu kabel. Kemudian di antara kelebihan tersebut, jaringan nirkabel juga mengandung sebuah kekurangan ataupun kelemahan, yaitu yang pertama
jaringan. Bisa dikatakan seperti itu karena jaringan nirkabel itu tidak menggunakan suatu kabel, maka dapat dipastikan gangguan gelombang jaringan itu semakin besar. Terus, yang kedua, keamanan data kurang terjamin karena tidak menggunakan kabel ataupun lapisan yang melindunginya. Kemudian yang ketiga, ada konfigurasinya lebih rumit karena dia menggunakan access point dan konfigurasinya itu lebih rumit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang fungsi jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Fungsi dari jaringan kabel yaitu untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi dan juga terhubung dengan internet. Di situ terlihat nampak gambar seperti jaringan kabel. Di situ ada kabel UTP, STV, dan FTV. Yang kedua yaitu fungsi dari jaringan nirkabel. Apa sih fungsi dari jaringan nirkabel tersebut? Fungsi dari jaringan nirkabel adalah menghubungkan dan menginterkoneksikan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan dengan tanpa menggunakan kabel melainkan melalui media transmisi. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh penerapan jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Yang pertama, contoh penerapan pada jaringan kabel yaitu LAN. Penggunaan LAN yaitu menghubungkan perangkat dengan satu perangkat yang berada di lokal area tersebut, semisal pada gedung lab C1 ini. Kemudian yang kedua ada WAN, yang dimana artinya WAN adalah Wide Area Network, digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berada di luar jangkauan, semisal antara negara, pulau, ataupun bisa pokoknya yang jarak lebih jauh daripada kita. Yang ketiga ada koaksial kabel, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang berada pada jarak yang lebih jauh, hampir sama seperti WAN. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan jaringan nirkabel, yaitu terletak pada smartphone, telepon genggam, ataupun laptop, dan komputer ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu jaringan kabel. Yang pertama contoh jenis-jenis jaringan kabel yaitu kabel koaksial, di mana kabel koaksial tersebut memiliki dua lapisan konduktor. Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu LAN. LAN merupakan jaringan area lokal yang digunakan untuk area lokal tertentu. Kemudian yang kedua ada WMAN, yaitu Wireless Metropolitan Area Network, yaitu dapat menghubungkan suatu jaringan ke kota wilayah metropolitan. Contohnya pada perkantoran, gedung, ataupun yang lainnya. Kemudian contoh jaringan kabel twisted pair, yang dimana kabel twisted pair itu merupakan kabel yang mempunyai beberapa warna. Kemudian contoh jenis-jenis jaringan nirkabel yaitu ada WAN, yang dimana artinya dari WAN adalah Wireless Wide Area Network, yang digunakan untuk jaringan yang lebih jauh daripada di sekitar kita. Kemudian ada LPAN yang termasuk singkatannya Wireless Personal Area Network, yang dimana jaringannya diperoleh untuk yang paling kecil daripada jenis-jenis jaringan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada jaringan kabel selanjutnya yaitu kabel jenis kabel twisted pair, yaitu yang pertama ada UTP, ada kabel FTV dan juga kabel STP. Selanjutnya juga ada jenis-jenis jaringan yang kabel. Contoh gambar LAN dapat dilihat pada gambar dan juga contoh gambar MAN. Terakhir pada jenis-jenis jaringan kabel yaitu ada kabel fiber optik, yang dimana kabel fiber optik itu terbuat dari kaca ataupun plastik.
Gambarnya seperti itu. Lanjut gambar dari jaringan nirkabel WAN dan juga PAN. Bisa dilihat seperti nampak tadi. Pesan saya tadi mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada